Oke, bertemu lagi dengan gue Daniel. Gue kali ini ya agak berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Jadi di kesempatan kali ini gue akan bahas sesuatu teman-teman, yaitu teori konspirasi. Jadi gue akan jelasin teori konspirasi itu apa. Secara garis besar teori konspirasi kalau kalian cari di internet, isinya itu tentang persekongkolan. Jadi suatu tindakan yang untuk bersekongkol untuk mencurangi, tanda kutip, mencurangi kalian. Jadi kalau kalian bingung, gue bisa analogikan. Jadi teori konspirasi itu sering kita pakai ketika kita sedang ulangan, ketika teman-teman ulangan dan teman-teman meminta jawaban kepada kelas lain yang sudah ulangan, dan kalian itu sekongkol dan terjadi kesepakatan buat mencurangi guru kalian. Itu adalah konspirasi. Jadi bersekongkol untuk mencurangi itu pengertian umumnya. Teori konspirasi secara umum aja, nggak secara literatur atau apa. Secara literatur yang gue paham cuma itu yang pengertian, dan kita akan masuk ke secara umum aja ya, secara general. Jadi teori konspirasi adalah teori yang mengajak kita untuk mempertanyakan realita dan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Kita harus kritis ya. Secara konsep teman-teman mungkin tahu konsep kritis itu apa, dan yang gue akan terangin ini adalah contohnya. Jadi apakah boleh kita menanyakan kalau Neil Armstrong, manusia pertama yang naik di bulan, itu cuma hoax, cuma fake, cuma bagian dari konspirasi Tuan Besar, konspirasi Barat? Boleh, tidak ada salahnya, karena ya kalau soal pembuktian itu urusan lain. Tapi kalau kita mempertanyakan, itu bisa. COVID-19 apakah virus, murni virus yang muncul secara alami tanpa dibuat by design gitu? Tidak. Apakah mereka, Tuan Besar, merencanakan ini buat mengontrol populasi dunia dengan cara menciptakan virus COVID-19? Ya, kita tentu boleh menduga seperti itu, karena gue juga merasakan itu. Ada yang janggal ini. Karena apa? Karena Bill Gates, perusahaan Microsoft itu sebelum 2019 itu, tahu sendiri kan, 2019 itu belum ada COVID kan. Ya, akhir 2019 itu ada, tapi di Wuhan, masih di Wuhan, belum menyebar. Bill Gates membeli saham perusahaan farmasi. Dan tahu dong, setelah itu ada event apa? Ya, perusahaan farmasi meninggi omsetnya, menciptakan vaksin gitu. Rumornya aja, Bill Gates menanamkan chip di vaksinnya. Tapi itu nggak masuk akal, karena teori konspirasi ya harus masuk akal kan, mempertanyakan dengan rasional. Kalau itu gue sarahin ke teman-teman sendiri. Sebenarnya mereka mempermainkan kita ini sering banget dijadikan domba. Jadi dia yang membuat, terus dia yang jadi pahlawan gitu kan. Dia yang jahat, dia yang jadi pahlawan. Gue nggak mengajak kalian untuk revolusi atau apa, tapi cuma sekedar mengingatkan saja kalau ini emang akhir zaman. Ya, gue akan nggak bahas itu akhir zaman nanti, mungkin di konten-konten selanjutnya. Ya, gue nggak bakal bahas ekonomi dan politik, karena nanti gue akan bahas sendiri. Dan kita sering banget terpikat dengan yang namanya institusi. Jadi kalau institusi dan sekolah itu nggak sepenuhnya benar. Contoh kecilnya 4 sehat 5 sempurna, apakah itu benar? Ya benar, tapi ada yang kurang.
apa? Air. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena air itu sangat penting sekali bagi tubuh kita. Kebetulan gue adalah anak IPA, jadi gue tahu fungsi air itu apa, yaitu sebagai pelarut. Tanpa pelarut akan mati, kering ya. Jadi kurang lah, masa 4 doang, harusnya 5. Tapi gue nggak mempersalahkan itu, tapi setidaknya kalian tahu lah kalau sekolah dan institusi itu nggak selalu benar. Mereka yang mengatakan kalau teori konspirasi itu adalah teori orang tolol, orang goblok, orang nggak waras. Ya di sini gue bisa mendebat kalau kita itu waras, tapi kami itu menanyakan realita yang ada dan kami berusaha berpikir kritis. Nggak ada salahnya kan kita mempertanyakan realita tanpa menyimpulkannya terlebih dahulu. Saya nggak menyimpulkan kalau kita ini, saya mengatakan kalau kalian ini, kita ini adalah domba tersesat. Bolehlah negara kita aja dibodohi sama mereka, apalagi kita rakyat ya. Sama pejabat diri aja kita dibodohi. Jadi ya, so udah, karena ini videonya nanti kepanjangan, adalah penutup, kita akan mempertanyakan apakah teori konspirasi ini buatan mereka juga. Yang terakhir, tadi gue menyinggung tentang Tuan Besar. Siapakah Tuan Besar itu? Gue akan bahas di video selanjutnya. Jadi cukup sekian, singkat saja karena ini adalah awal dari video gue selanjutnya. Video ini bertujuan buat yang nanti kalau gue bahas konten selanjutnya kalian gak bingung apa itu teori konspirasi dan sepemahaman dengan gue, dengan saya. Jadi itu saja, jaga diri kalian, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah. Gue nggak mandang kalian dari agama manapun, berbuatlah baik sesuai ajaran agama kalian. Oke, sekian dan terima kasih, bye.